Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin para netizen yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan tentang rencana pertemuan Rabithah Alawiyah dengan Kiai Haji Imaduddin yang akan digelar di Banten. Hadir pula di situ perwakilan Dzurriyyah Wali Songo dari Sunan Gunung Jati. Ini adalah semacam big match sebenarnya. Dari awal sudah terdengar gaungnya akan ada pertemuan besar, akan ada pembahasan nasab, akan ada bahsul masail, penetapan siapa yang benar, siapa yang salah, siapa yang tersambung, siapa yang terputus, siapa yang kuat dalilnya, siapa yang lemah dalilnya. Itu gaung awalnya. Semacam big match lah, pertandingan besar, dan hasilnya akan menentukan. Yang menang akan jadi kebanggaan, yang kalah akan jadi pelajaran. Semacam Real Madrid versus Manchester City. Itu awalnya, jadi sangat ditunggu jadwalnya. Tetapi ternyata keadaan menjadi lain ketika ternyata diketahui ada bocoran dari panitia penyelenggara bahwa pertemuan nanti tidak akan ada seperti itu. Tidak ada debat nasab, tidak ada hujah, tidak ada argumen, tidak ada penetapan atau isbat siapa benar, siapa salah, siapa kuat dalilnya, siapa yang lemah, siapa terputus, siapa tersambung. Tidak. Karena itu mungkin terlalu besar. Jadi pertemuan nanti bocorannya adalah hanya silaturahmi atau asul, pernyataan perdamaian saja. Nah, perlu diketahui ini juga yang banyak dipertanyakan, tidak akan ada itsbat apapun nanti di Banten. Kami tidak mau bertindak dengan data yang masih prematur. Selanjutnya yang akan itsbat itu gini, kesepakatan bersamanya Rabithah Alawiyah mudah-mudahan hadir dan sadir. Dan Naat mungkin yang paling representatif mewakili Dzurriyyah Wali Songo lah ya. Dan beberapa keraton dari Cirebon mungkin menandatangani Sulhu Al-Bantaniyah namanya, bukan Sulhu Al-Hudaybiyah. Apa poin-poinnya? Yang pertama, hentikan caci maki nasab orang. Dan kami panitia sekali lagi menyatakan, kami bukan anak buah dari siapapun maupun kelompok manapun, terutama yang sedang berseteru dan bertikai dalam polemik nasab ini. Kami hanya fasilitator. Jadi artinya nggak usah ada ribut-ribut lah masalah nasab ini. Yang lucunya adalah pernyataan jangan caci maki nasab orang. Ini Masya Allah, ini tidak ada. Dalam kita berbicara nasab itu tidak pernah ada caci maki. Yang tepat adalah jangan utak-atik nasab orang, mungkin begitu, atau jangan meragukan nasab orang. Tetapi masalah nasab ini kan ilmiah, tidak ada hubungannya dengan caci maki. Karena kita sadar bahwa Bani Alawi itu banyak orang mulianya, banyak orang baiknya, banyak habib-habib yang baik, soleh, bahkan terdahulu sudah banyak para waliullah dari golongan Bani Alawi ini. Jadi tidak ada mencaci maki seluruh habaib itu. Kalau orang per orang, oknum mungkin. Tetapi untuk masalah nasab ini hanyalah penelitian saja. Penelitian, kajian ilmiah, kajian sejarah, apa benar atau tidak. Sudah sering diumpamakan seseorang yang merawat anak dari kecil, dari bayi yang merah itu, diasuh sebagai anaknya, kemudian setelah besar maka orang tuanya dengan berat hati mengatakan bahwa nah, kamu sebenarnya bukan anak keturunan kami yang asli.
kamu hanya adopsian. Tetapi kan itu tidak dibarengi dengan mencaci maki atau menghardik atau mengusir sang anak tersebut. Bahkan justru kecintaannya semakin dalam ketika anaknya baik dan orang tuanya pun baik. Itu analogi daripada putusnya nasab. Jadi tidak ada caci maki ya. Kemudian yang kedua, kenapa kiai-kiai kita terdahulu, ulama-ulama kita NU terdahulu mengakui bahwa Bani Alawi ini dzurriyyah Rasul? Ternyata yang dipakai adalah teori husnudzon wa syuhrah wal istifadhah. Apa itu husnudzon? Husnudzon itu iyain saja, iyain aja, berbaik sangka saja, nggak usah banyak nanya, begitulah. Karena apa? Dibarengi dengan syuhrah wal istifadhah, udah tenarnya begitu, udah banyak orang bercerita begitu, udah terkenal mereka itu keturunan Nabi, masa mau kita ragukan? Itu yang selalu dipegang para ulama terdahulu. Jadi ketika ada orang berjubah, pakai udang-udang, berbahasa Arab misalnya, kemudian datang ke seorang kiai mengatakan saya keturunan Nabi, maka kiai-kiai terdahulu itu tidak mau ada urusan, tidak mau ada keraguan. Iya, saya percaya sampean dzurriyyah Nabi, udah beres. Kemudian beliau juga mendengar bahwa kata orang-orang beliau memang dzurriyyah Nabi, sudah beres. Itulah yang dipakai kiai-kiai kita terdahulu puluhan tahun, bahkan sejak zaman pra kemerdekaan mungkin sudah ratusan tahun. Itu yang dipakai adalah husnudzon wa syuhrah wal istifadhah. Dan Habib-habib terdahulu pun akhlaknya, ilmunya, tawadhu'nya luar biasa, sehingga tidak ada keraguan sedikit pun. Jadi ketika husnudzon disambut dengan tawadhu, dengan akhlak yang mulia, udah klop. Itulah Habib-habib terdahulu. Tetapi kemudian zaman berubah, Habib-habib yang sekarang keturunan keberapa ternyata tidak sama dengan Habib-habib terdahulu dalam masalah akhlak, dalam masalah ilmu, dalam masalah adab dan lain-lain. Plus kemudian memang sekarang zaman literatur, banyak manuskrip-manuskrip ditemukan, banyak kitab-kitab dicetak yang baru, yang dari manuskrip, banyak penelitian-penelitian lain, dan ditemukan pula teknologi DNA, sehingga sangat pas sekiranya dilakukan ijtihad kembali bagaimana menetapkan nasab yang tidak husnuzon saja, wasyuhra wal istifadhah saja, tetapi diberi kajian spesifik, kajian pustaka keilmuan dan DNA, itu lebih akurat. Jadi ulama dulu benar, ulama sekarang pun benar. Analoginya adalah seperti ini. Kita kedatangan sebuah organisasi atau sebuah yayasan meminta sumbangan sekitar 500 juta lah, begitu. Kenapa nilainya besar? Karena ini penting. Masalah nasab ini kan besar nilainya. Abah kita berhubung orangnya alim dan tidak mau berburuk sangka, percaya kepada orang itu, maka beliau usahakan mendapatkan 500 juta demi sumbangan kepada yayasan tersebut. Beliau katakan ini orang-orang baik. Yayasannya pun kita sudah mendengar dari teman-teman dari masyarakat ini sering membantu bencana, membantu fakir miskin, membantu pondok. Masa kamu tidak percaya? Ya udah kasih aja. Tapi kan bah, kita belum tahu pasti ini, belum tahu pasti, belum diteliti secara betul. Udahlah, percaya aja, kita husnuzon saja. Perkara dia mau menyelewengkan dana dari masyarakat, dana dari kita, itu bukan urusan kita. Urusan kita hanya bersedekah. Perkataan Abah itu baik ketika bersambung dengan kebaikan dari yayasan itu, kebaikan atau kejujuran, sifat-sifat akhlak mulia daripada yayasan tersebut.
Tetapi sang anak kemudian melakukan metode lain. Ketika abahnya memberi 500 juta, maka pada tahun-tahun berikutnya sang anak didatangi yayasan yang itu dengan nilai yang sama, misalnya 500 juta, tetapi si anak ini nanti dulu, saya mau melakukan penelitian dulu. Maka setelah diteliti, ada kejanggalan dari para pengurusnya yang akhlaknya kok rada-rada begini, yang bermewah-mewah dengan dana sumbangan itu, beli rumah banyak, mobil bagus, istri 2, 3, seperti yang heboh kemarin itu loh, yang sudah kita tahu yayasannya apa. Maka dia meneliti dan menemukan, oh ini kurang baik, ini akhlaknya. Kemudian setelah diteliti juga ternyata tidak tersambung sumbangannya itu kepada orangnya, malah dikorupsi. Jadi ini yayasan tidak benar. Setelah diteliti lagi ternyata tidak sah, kumhamnya juga tidak mengakui. Nah, dengan demikian maka tidak jadilah si anak memberikan dan membatalkannya. Tamsilnya seperti itu kira-kira. Jadi antara abah yang husnuzon wal syuhra wal istifadah juga benar, dan anak juga yang teliti dan menemukan juga benar. Jadi ini zaman sudah berubah dan teknik-teknik mengkonfirmasi juga sudah berubah. Itulah tentang nasab. Jadi tidak ada caci maki di sini, hanya penelitian saja. Jadi bagaimana dengan big match yang akan kita tonton nanti? Ternyata tidak akan ada pertandingan. Manchester City dengan Real Madrid tidak akan bertanding 2 kali 45 menit. Yang ada hanya salam-salaman saja. Dinyatakan tidak ada juaranya. Jadi kedepannya nanti tidak akan ada lagi pertandingan Real Madrid dengan Manchester City. Begitulah kira-kira. Jadi nilai daripada pertemuan itu tidak lebih hanya silaturahmi saja dan sulhu atau perdamaian antara Kiai Imaduddin dengan Robito Alawiyah. Tetapi permasalahan nasab ini bukan hanya Kiai Imaduddin, tetapi seluruh umat Islam di Indonesia. Jadi Kiai Imaduddin hanya pembuka jalan saja. Memang kalau mau final, mau putus, ya harus dibahsul masail NU. Tidak bisa orang per orang melakukan hal penting ini. Tetapi kita paham bahwa ini tahun-tahun politik, orang mengkhawatirkan akan ada dampak politiknya. Sehingga mungkin PBNU mempertimbangkan setelah pemilu mungkin baru akan ada pembahasan. Kita sabar saja dulu, sementara memang betul redakan ketegangan, redakan pembahasan-pembahasan. Dan bagi yang sudah percaya dengan tesis Kiai Imad, silahkan monggo. Dan bagi yang memegang syuhrah wal istifadah dan husnuzon juga monggo. Jadi yang mengakui atau tidak mengakui sama-sama ada basis pijakannya, ada argumennya, dan sama-sama benar. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.